Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis pengen bahas soal oli tahan panas macam bagaimana yang dibutuhkan oleh mesin ya, yang ya lebih apa ya, lebih aman, lebih awet ke mesin. Walau ya masing-masing itu ada kelemahannya. Jadi seperti sudah sering penulis sebut, oli itu bisa dibagi menjadi dua. Nggak peduli itu ditulisannya botolnya apa, full sintetik, mineral, semi sintetik. Secara umum oli itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama yang cepat hitam, yang pertama yang cepat menguap. Ini kalau kita lakukan uji pemanasan ya. Jadi oli dipanasi itu reaksinya ada dua. Yang satu cepat jadi hitam, yang satu cepat habis. Ini kalau kita melakukan uji oli dibanding dengan oli sintetik masa lalu ya. Jadi dibanding dengan oli sintetik masa lalu, oli sekarang itu ada yang cepat hitam, ada yang cepat habis. Keduanya tentu membawa masalah sendiri-sendiri ya. Dan ya dari pemiliknya sendiri yang harus sadar yang mana yang menyebabkan masalah seringnya. Karena oli yang cepat hitam itu bakal membawa masalah sendiri. Oli yang cepat habis bakal bawa masalah sendiri. Sayangnya kebanyakan oli mesin itu nggak disertai dengan intiper, nggak bisa ngintip kondisi oli bagaimana. Karena dua-duanya kalau ada tempat untuk ngintip kondisi oli itu kita bisa mencegah banyak faktor. Jadi kalau olinya cepat hitam, maka ya begitu olinya sudah hitam ganti, gak peduli berapa kilometer, gak peduli berapa bulan, ganti. Begitu juga kondisi oli yang cepat habis, kita bisa lihat volume olinya ya. Tentu kita harus ikuti rekomendasi pabrikan, karena banyak yang ya walau tahu ya yang namanya oli itu nggak boleh berkurang dari minimal. Banyak orang yang anggap nggak apa-apa ya. Bukan cuma konsumen saja, tapi bahkan dari mekanik bengkel resmi pun menganggap oli tinggal 300 ml itu no problem. Padahal pemakaian yang menyebabkan yang dilakukan dengan kondisi oli sudah habis itu tidak bagus. Jadi ya agak aneh ketika mekanik bengkel resmi pun menganggap enteng kalau olinya sudah berkurang. Jelas ya niatnya buruk ya, karena ya kendaraan apapun kalau olinya kurang nggak bagus lah ya. Wong pabrikan sudah menyediakan berapa banyak sih oli yang harus dipastikan ada dalam mesin. Kalau zaman dulu juga kita sering lihat rekomendasi bahwa top up gitu ya, yang maksudnya adalah untuk menjaga kondisi oli itu tetap dalam kondisi di atasnya minimal. Orang barat kebiasaan seperti itu, tapi di Indonesia tidak ada. Nggak ada, jarang sekali lah orang yang melakukan top up itu. Karena ya mungkin umur oli terlalu pendek sehingga sebelum sempat top up sudah harus ganti oli dulu. Tapi balik lagi ya, mana sih yang lebih aman untuk mesin? Kita ngomong oli ya, nggak ngomong soal campuran minyak goreng
nggak ngomong oli spesial ya. Kita juga nggak peduli oli itu harganya apa 50.000, 60.000, 200.000, nggak ngurus. Tapi kita membandingkan dari dua kategori itu aja. Kalau dari pengamatan ya, pengamatan dalam artian lihat testimoni orang yang menggunakan oli-oli tersebut, penulis simpulkan bahwa oli yang lebih cepat menguap itu lebih aman dipergunakan daripada oli yang cepat jadi hitam. Sama-sama sih ya, oli yang cepat hitam pun bisa habis, bisa berkurang banyak, dan berkurangnya ini juga belum tentu karena menguap. Jadi ada kecenderungan orang atau persepsi ya, bahwa kalau oli cepat habis itu harus memilih oli yang tidak mudah menguap. Padahal habis itu bukan hanya karena penguapan saja. Habis itu bisa karena sealnya rembes, dan ketika seal rembes, oli ini bisa menghilang entah kemana. Bisa aja ke knalpot yang nggak bisa kedeteksi karena terlalu sedikit jumlahnya. Bisa aja ke kulan, bisa aja jatuh ke jalan. Kadang juga jatuhnya lewat CVT dulu ya. Jadi jangan salah ya, bahwa oli yang hitam itu mungkin diuji pemanasan nggak cepat habis, tapi di real life itu bisa cepat habis. Karena ya hilangnya dari mesin itu bukan hanya karena pemanasan saja, bukan karena menguap saja. Sementara itu ya, ada kelemahan oli yang cepat jadi hitam itu yang tidak terjadi pada oli yang mudah menguap. Dan ini merupakan penyakit yang banyak dialami oleh motor-motor yang menggunakan oli cepat hitam. Contohnya adalah merek Idemitsu. Jadi Idemitsu ini merupakan salah satu dari oli yang cepat sekali bikin oli itu cepat hitam ya. Jadi oli Idemitsu itu merupakan termasuk tertinggi lah dari oli yang cepat hitam warnanya. Dan ini penulis lihat terjadi nggak cuma di yang versi mineralnya ya, karena penulis nyoba oli Jaso MTI Idemitsu itu adalah oli mineral merek Eneos sama ya. Eneos itu Nippon Oil, sama sih, Nippon Oil sangat cepat jadi hitam juga. Dan ya, penyakit yang bisa terjadi dengan menggunakan merek Eneos, merek Idemitsu itu adalah kompresi bocor. Jadi ini bisa kita lihat contohnya di oli motor Matic untuk AHM Oil Idemitsu ya, Suzuki Next 2 itu Idemitsu kan. Terus juga dari Yamaha yang pakai Yamaha Loop. Tentu ya, yang namanya kompresi mesin bocor itu nggak dialami oleh semua motor, ono sing aman ya. Tapi ya paling sering dialami oleh Honda Beat ya, kayak banyak motor Honda termasuk juga PCX, Suzuki Next 2, dan ya beberapa Mio ya. Nggak semua Mio, tapi yang bikin beda itu adalah karena olinya kan lebih kental ya, 10W40. Jadi secara ketahanan untuk Yamaha olinya itu sedikit lebih baik daripada yang 10W30. Jadi sama-sama oli yang cepat hitam,
rasanya yang 10W30 ini jauh lebih cepat hitam lagi daripada yang 10W40. Kebetulan ya, oli yang direkomendasikan pabrikan atau oli merek pabrikan otomotif, merek Honda, Yamaha, Suzuki, itu pilihnya semua yang cepat hitam semua ya. Memang ya ada yang sangat memperhatikan oli dan sadar bahwa motornya itu bikin motor atau mobil ya, bikin olinya itu cepat habis. Tapi ya walau begitu, walau tahu olinya cepat habis, jangan memilih oli yang hanya karena tidak cepat habisnya. Jadi mungkin oli yang cepat hitam itu ada kemungkinan tidak cepat habis, tapi efek sampingnya besar. Kerak banyak. Kenapa bisa muncul kerak? Karena ya jadi warna hitam itu gejala awalnya kerak ya. Sampai kompresi bocor itu kan penyebabnya ya seringnya karena kerak. Kerak di ring piston membuat ring pistonnya nggak bisa ngembang. Kerak di valve ketika rontok bisa ganjel valve-nya. Kerak di ruang bakar jadi bikin tenaga nggak bisa keluar. Tapi kalau dilihat ya dari tanda-tandanya itu ya, yang olinya cepat habis seringnya malah ya minim keraknya, bahkan ada yang mesinnya betul-betul bersih ya. Tapi ya memang oli-oli yang cepat habis ini biasanya dalam merek aftermarket, yang mereknya bukan Shell, bukan Castrol, bukan Evalup, bukan Delta Loop, bukan Idemitsu, bukan Eneos, bukan Nippon Oil, bukan Pacific Lubritama, bukan Nusaraya Putra Mandiri, bukan full sintetik ya. Full sintetiknya tentu yang murah-murah ya, yang bukan rekomendasi. Jadi ketakutan terhadap oli cepat menguap ini jangan sampai jadi pantangan untuk mencoba oli yang ketika uji dipanasi itu lebih cepat menguap. Jangan juga oli tidak cepat menguap ini jadi dasar ya, apalagi ketika olinya itu cepat hitam. Jadi lebih baik hindari yang cepat hitam daripada yang cepat menguap. Oli habis ya entah ganti oli atau ditambahi, tapi jangan jadi halangan. Jangan sampai pilih oli yang cepat hitam hanya karena takut olinya nanti cepat habis. Kalau cepat habis ya tambahi lah. Kalau pengen yang terbaik ya cari oli yang enggak cepat hitam, sama lah dengan yang oli cepat menguapnya. Kalau pengen yang kompromi seperti itu. Untuk acuannya sendiri kan ya kita juga bisa tahu bahwa yang namanya Mesran SAE40 pun ada keluhan olinya cepat habis. Jadi ada yang pakai oli Mesran SAE40 campur minyak goreng lebih cepat habis dari merek tertentu gitu. Ada ya, ada. Tapi ya baiknya jangan jangan memilih oli berdasarkan olinya cepat habis. Enggak. Jangan itu saja. Kita harus lihat juga keluhan-keluhan yang lain. Jadi kalau motornya atau mobilnya mengalami loss kompresi, nah itu pantangan ya untuk oli yang cepat hitam. Apalagi kemudian ada lumpur. Kalau olinya cepat habis kan ya nggak bisa jadi lumpur, nggak sempat jadi lumpur. Kalau olinya cepat habis ya mana mungkin terbentuk lem kerak oli di ring piston.
Kalau olinya cepat habis kan ya nggak terbentuk kerak di ringnya, di pistonnya. Merek-merek oli yang cepat habis bahan olinya ya yang seperti penulis barusan coba, merek Orange, merek Win Formula, merek GGI B40, oli Oni Oil, Uniluk, Fukukawa kali ya, Upsol, Pega, banyak sih ya yang lain. Ya silahkan dia tuh Cipanggang oli lah, oli-oli yang termasuk cepat habis itu apa saja. Biasanya juga harganya nggak mahal, kurang dari Rp50.000. Kalau oli di atas Rp50.000 seringnya sudah termasuk yang cepat hitam. Jadi rekomendasi penulis itu ya. Tentu kalau yang lebih baik lagi adalah cari oli yang nggak cepat hitam, nggak cepat habis. Kalau mau bandingkan, coba bandingkan dengan oli Shell, Eneos Molybdenum, BM1. Silahkan uji pemanasan. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.